Euforia kemenangan Persib Bandung atas Bali United ternyata menyimpan cerita yang jauh lebih dalam. Di balik suasana latihan yang penuh tawa, tiba-tiba muncul pernyataan mengejutkan dari pelatih Boyan Hodak yang langsung jadi sorotan. Nama besar seperti Tom Haye hingga Kurzawa ikut disinggung. Ada apa sebenarnya di balik ruang ganti Maung Bandung? Belum selesai sampai di situ, kabar panas juga datang dari dunia sepak bola Indonesia. Seorang pemain belak-belakan bongkar soal gaji yang telat berbulan-bulan. Situasi yang bikin publik terkejut dan memunculkan banyak tanda tanya. Dan yang paling menarik, Persib memang sedang di puncak, tapi ancaman dari rival makin nyata. Apakah Maung Bandung benar-benar aman di jalur juara? Atau justru drama besar sedang menunggu di depan? Semua akan kita bahas lengkap di video kali ini. Sekarang giliran kamu, tulis di kolom komentar. Kamu nonton video ini dari kota mana? Dan menurut kamu, Persib bisa kunci gelar musim ini di pekan berapa? Jangan lupa klik tombol like, karena dukungan kamu penting banget buat channel ini terus update berita Persib setiap hari. Subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan kabar panas berikutnya. Dan share video ini ke teman-teman boboto lainnya, biar makin rame. Atmosfer positif tengah menyelimuti skuad Persib Bandung setelah kemenangan dramatis 3-2 atas Bali United. Dalam sesi latihan terbaru, para pemain Maung Bandung terlihat hadir dengan wajah penuh senyum, canda, dan semangat tinggi. Kemenangan tersebut bukan hanya soal tambahan 3 poin, tetapi juga menjadi suntikan moral yang sangat berharga di tengah ketatnya persaingan menuju tangga juara. Sejak peluit akhir pertandingan melawan Bali United dibunyikan, aura optimisme memang langsung terasa. Para pemain menunjukkan kebersamaan yang semakin solid. Di lapangan latihan, suasana cair terlihat jelas. Tidak ada tekanan berlebihan, namun tetap diiringi dengan fokus dan determinasi tinggi. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kondisi mental tim sedang berada di titik terbaiknya. Pelatih Boyan Hodak tampak memanfaatkan momen ini dengan sangat baik. Ia memberikan porsi latihan yang seimbang antara pemulihan fisik dan peningkatan taktik. Beberapa pemain inti yang tampil penuh dalam laga sebelumnya menjalani sesi recovery, sementara pemain lainnya tetap diasah intensitasnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tim pelatih ingin menjaga kebugaran sekaligus mempertahankan ritme permainan. Tidak hanya itu, interaksi antar pemain juga menjadi sorotan. Gelak tawa terdengar di beberapa sudut lapangan, menandakan chemistry tim yang semakin kuat. Dalam situasi seperti ini, kekompakan menjadi faktor penting yang seringkali menjadi pembeda di momen krusial. Persib tampaknya sedang berada dalam fase di mana setiap pemain memahami perannya masing-masing. Namun di balik suasana ceria tersebut, ada satu hal yang tetap dijaga, kewaspadaan. Para pemain sadar bahwa perjalanan musim ini belum selesai. 8 laga tersisa akan menjadi penentu segalanya. Kesalahan kecil bisa berdampak besar, dan momentum yang sudah dibangun dengan susah payah bisa saja runtuh jika lengah. Kemenangan atas Bali United juga memperlihatkan karakter kuat Persib dalam menghadapi tekanan. Dalam laga tersebut, mereka sempat mengalami situasi sulit namun mampu bangkit dan mengamankan hasil positif. Ini menjadi bukti bahwa mental bertanding tim semakin matang. Salah satu yang menarik adalah bagaimana para pemain kini terlihat lebih percaya diri dalam setiap sesi latihan. Passing lebih akurat, komunikasi lebih hidup, dan intensitas permainan tetap terjaga. Ini adalah tanda-tanda tim yang sedang berada dalam tren positif. Dukungan dari bobotoh juga menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Energi yang diberikan dari tribun stadion seakan terbawa hingga ke lapangan latihan. Para pemain terlihat semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Dengan kondisi seperti ini, Persib Bandung berada di jalur yang tepat untuk menjaga konsistensi. Namun tantangan sebenarnya justru ada di depan mata. Menjaga fokus di tengah euforia kemenangan bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kedewasaan tim untuk tetap rendah hati dan terus bekerja keras. Satu hal yang pasti, suasana ceria di latihan bukan sekedar ekspresi kebahagiaan. Ini adalah cerminan dari kepercayaan diri, kekompakan dan keyakinan bahwa mereka mampu menuntaskan musim dengan hasil terbaik. Dan jika momentum ini terus dijaga, bukan tidak mungkin Maung Bandung akan melangkah semakin dekat menuju gelar juara yang sudah lama dinantikan. Di tengah suasana positif yang sedang dirasakan Persib Bandung, muncul pernyataan yang cukup mengejutkan dari sang pelatih, Boyan Hodak. Usai kemenangan atas Bali United, Hodak justru mengungkap fakta penting yang mungkin tidak banyak disadari publik, bahwa tidak semua pemainnya berada dalam kondisi terbaik.
Dalam pernyataannya, Hodak menyoroti kondisi sejumlah pemain yang dinilai masih telat panas. Istilah ini merujuk pada pemain yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai performa optimal. Menurutnya, hal ini bukan tanpa alasan. Beberapa pemain Persib direkrut di akhir bursa transfer sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk menjalani pramusim bersama tim. Situasi ini tentu berdampak besar. Tanpa pramusim yang ideal, pemain harus langsung beradaptasi dengan intensitas kompetisi yang tinggi. Mereka tidak hanya dituntut memahami taktik tim, tetapi juga harus mengejar ketertinggalan dalam hal kebugaran fisik. Inilah yang membuat proses adaptasi menjadi tidak instan. Hodak menegaskan bahwa kondisi tersebut adalah hal yang wajar dalam sepak bola profesional. Tidak semua pemain bisa langsung tampil maksimal sejak awal. Ada proses yang harus dilalui, dan setiap pemain memiliki waktu adaptasi yang berbeda-beda. Menariknya, pernyataan ini justru menunjukkan sisi realistis dari seorang pelatih. Hodak tidak hanya melihat hasil di atas lapangan, tetapi juga memahami proses di baliknya. Ia memberikan ruang bagi para pemain untuk berkembang tanpa tekanan berlebihan. Dalam konteks ini, kepercayaan menjadi kunci utama. Dengan memberikan waktu dan dukungan, Hodak berharap para pemain bisa mencapai performa terbaiknya di momen yang tepat, yakni di fase krusial akhir musim. Pernyataan ini juga sekaligus menjadi pesan bagi para pendukung, bahwa kritik terhadap pemain memang tidak bisa dihindari, namun penting untuk memahami kondisi sebenarnya. Tidak semua performa yang belum maksimal disebabkan oleh kualitas, tetapi bisa jadi karena faktor adaptasi yang belum selesai. Selain itu, Hodak juga menekankan pentingnya kesabaran dalam membangun tim yang solid. Ia percaya bahwa seiring berjalannya waktu, para pemain akan semakin menyatu dengan sistem permainan Persib. Ketika itu terjadi, potensi tim akan terlihat secara maksimal. Hal lain yang menarik adalah bagaimana Hodak tetap optimis dengan kondisi yang ada. Ia tidak melihat ini sebagai masalah besar, melainkan sebagai bagian dari proses menuju tim yang lebih kuat. Pendekatan ini menunjukkan mentalitas positif yang sangat dibutuhkan dalam perjalanan panjang sebuah musim. Di sisi lain, pernyataan Hodak ini juga bisa menjadi sinyal bagi tim lawan, bahwa meskipun beberapa pemain Persib belum berada di puncak performanya, mereka tetap mampu meraih kemenangan. Bayangkan jika seluruh pemain sudah mencapai kondisi terbaiknya, tentu Persib akan menjadi kekuatan yang jauh lebih menakutkan. Dengan 8 pertandingan tersisa, waktu masih tersedia bagi para pemain untuk terus berkembang. Dan jika proses adaptasi ini berjalan sesuai harapan, bukan tidak mungkin Persib akan tampil semakin solid di fase penentu. Satu hal yang jelas, pernyataan Boyan Hodak ini membuka perspektif baru, bahwa di balik kemenangan dan euforia, selalu ada proses panjang yang tidak terlihat. Dan justru disitulah kekuatan sejati sebuah tim dibangun. Pernyataan pelatih Boyan Hodak kembali menjadi perhatian publik setelah secara terbuka menyinggung beberapa nama pemain yang dinilai masih dalam tahap adaptasi. Di antara nama yang disebut, ada Tom Hey dan Levin Kurzawa, dua pemain dengan pengalaman internasional yang kini memperkuat Persib Bandung. Hodak menegaskan bahwa kualitas kedua pemain tersebut tidak perlu diragukan. Namun, ia juga jujur mengakui bahwa kondisi fisik dan kesiapan mereka saat pertama kali datang ke tim belum berada di level ideal. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa performa mereka belum sepenuhnya konsisten di lapangan. Menurut Hodak, situasi ini tidak lepas dari timing perekrutan yang terjadi di akhir bursa transfer. Tanpa melalui fase pramusim bersama tim, pemain harus langsung beradaptasi dengan sistem permainan, intensitas kompetisi, serta chemistry dengan rekan setim. Ini bukan hal yang mudah, bahkan bagi pemain sekaliber internasional sekalipun. Dalam sepak bola modern, pramusim bukan sekadar ajang pemanasan. Di fase inilah, pemain membangun fondasi kebugaran, memahami filosofi pelatih, dan menjalin koneksi dengan tim. Ketika fase ini terlewat, pemain akan menghadapi tantangan ganda, mengejar kondisi fisik sekaligus beradaptasi dengan taktik yang sudah berjalan. Hodak menyebut bahwa beberapa pemain membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan ritme permainan mereka. Hal ini sangat bergantung pada berbagai faktor, mulai dari kondisi fisik awal, pengalaman bermain di liga sebelumnya, hingga kemampuan beradaptasi secara mental. Menariknya, Hodak tidak menjadikan hal ini sebagai alasan untuk menurunkan ekspektasi. Justru sebaliknya, ia tetap percaya bahwa pemain seperti Tom Hey dan Kurzawa akan memberikan kontribusi besar bagi tim seiring berjalannya waktu. Kepercayaan ini menjadi sinyal kuat bahwa manajemen dan tim pelatih performa, progres ini menjadi indikator positif. Di sisi lain, pernyataan Hodak ini juga bisa dibaca sebagai bentuk perlindungan terhadap pemainnya.
Dengan membuka kondisi sebenarnya ke publik, ia seolah ingin meredam ekspektasi berlebihan, sekaligus memberikan ruang bagi pemain untuk berkembang tanpa tekanan. Bagi Bobotoh, ini menjadi pengingat bahwa proses tidak bisa dipaksakan. Dukungan terhadap pemain, terutama yang baru bergabung, menjadi sangat penting dalam fase seperti ini. Kritik memang bagian dari dinamika sepak bola, namun kesabaran seringkali menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Persib sendiri saat ini berada dalam posisi yang cukup menguntungkan di klasemen. Namun untuk menjaga konsistensi hingga akhir musim, kontribusi dari seluruh pemain akan sangat dibutuhkan, termasuk dari mereka yang masih dalam proses adaptasi. Jika Tom Hey dan Kurzawa mampu mencapai performa terbaiknya di waktu yang tepat, maka kekuatan Persib akan meningkat secara signifikan. Kedalaman skuad menjadi lebih solid, variasi permainan semakin kaya, dan opsi strategi bagi pelatih semakin luas. Dengan kata lain, apa yang saat ini terlihat sebagai proses adaptasi bisa saja berubah menjadi senjata rahasia di fase krusial nanti. Dan disinilah peran pelatih menjadi sangat vital, menjaga keseimbangan antara hasil instan dan perkembangan jangka panjang. Dalam upayanya menjelaskan kondisi pemain yang masih beradaptasi, Boyan Hodak menggunakan sebuah analogi yang langsung menarik perhatian publik. Ia menyebut nama Luka Modric, salah satu gelandang terbaik dunia sebagai contoh nyata bahwa proses adaptasi tidak selalu berjalan mulus di awal. Hodak mengingatkan bahwa saat pertama kali bergabung dengan Real Madrid, Modric sempat mendapat label sebagai rekrutan terburuk. Kritik datang dari berbagai pihak, meragukan kualitasnya dan mempertanyakan keputusan klub merekrutnya. Namun seiring waktu, semua berubah drastis. Modric tidak hanya mampu membuktikan kualitasnya, tetapi juga menjelma menjadi salah satu pemain terbaik dalam sejarah klub. Ia meraih berbagai gelar bergengsi, termasuk Ballon d'Or dan menjadi pilar utama kesuksesan Real Madrid di kancah Eropa. Melalui analogi ini, Hodak ingin menyampaikan pesan yang sangat jelas, bahwa penilaian terhadap pemain tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan waktu, proses, dan kesabaran untuk melihat potensi sebenarnya dari seorang pemain. Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban elegan terhadap kritik yang mungkin ditunjukkan kepada pemain Persib yang belum tampil maksimal. Alih-alih membela secara emosional, Hodak memilih pendekatan logis dengan menghadirkan contoh nyata dari level tertinggi sepak bola dunia. Dalam dunia sepak bola, tekanan memang tidak bisa dihindari. Pemain dituntut untuk tampil maksimal di setiap pertandingan, sementara ekspektasi publik terus meningkat. Namun tidak semua pemain mampu langsung beradaptasi dengan cepat, terutama ketika datang ke lingkungan baru. Hodak memahami hal ini dengan sangat baik. Ia menekankan bahwa setiap pemain memiliki kurva berkembangan yang berbeda. Ada yang langsung bersinar, ada yang membutuhkan waktu, dan ada pula yang baru menunjukkan kualitasnya di momen-momen krusial. Pendekatan ini menunjukkan filosofi kepelatihan yang matang. Hodak tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi tim yang kuat untuk jangka panjang. Ia percaya bahwa kesabaran akan membuahkan hasil. Analogi Modric juga menjadi pelajaran penting bagi para pendukung, bahwa di balik setiap pemain besar, selalu ada fase sulit yang harus dilewati. Kritik boleh saja, namun dukungan tetap menjadi faktor penting dalam perjalanan seorang pemain. Di Persib Bandung, situasi ini sangat relevan. Beberapa pemain yang saat ini masih beradaptasi memiliki potensi besar untuk menjadi pembeda di masa depan. Dengan dukungan yang tepat, mereka bisa berkembang menjadi pemain kunci. Selain itu, pernyataan Hodak juga mencerminkan kepercayaan tim pelatih terhadap skuad yang dimiliki. Ia tidak ragu untuk memberikan waktu kepada pemain, karena yakin bahwa hasil akhirnya akan sebanding dengan proses yang dijalani. Dengan musim yang memasuki fase krusial, setiap keputusan menjadi sangat penting, termasuk bagaimana mengelola pemain yang sedang dalam proses adaptasi. Jika dikelola dengan baik, mereka bisa menjadi faktor penentu dalam perburuan gelar. Satu hal yang pasti, analogi Luka Modric bukan sekadar cerita. Ini adalah pesan kuat tentang pentingnya kesabaran, kepercayaan, dan proses dalam sepak bola. Dan bagi Persib Bandung, pesan ini bisa menjadi kunci untuk menutup musim dengan hasil yang manis. Di tengah euforia kemenangan Persib Bandung atas Bali United, perhatian publik juga tertuju pada performa individu pemain. Salah satu nama yang sempat menjadi sorotan adalah William Barros. Namun, pelatih Boyan Hodak dengan tegas memberikan pembelaan berkelas terhadap pemain sayap andalannya tersebut. Menurut Hodak, menilai pemain hanya dari jumlah gol adalah cara pandang yang terlalu sempit. Ia menegaskan bahwa sepak bola adalah permainan tim, di mana kontribusi setiap pemain tidak selalu tercermin dalam statistik mencetak gol. Dalam kasus William Barros, peran yang dimainkan jauh lebih kompleks dari sekedar menjadi pencetak gol. Hodak menyoroti bagaimana Barros tampil luar biasa dalam aspek defensif saat menghadapi Bali United. Ia bahkan menyebut bahwa pemain bernomor punggung 7 itu berhasil meredam salah satu ancaman paling berbahaya dari lawan. Pergerakan pemain sayap Bali yang biasanya eksplosif mampu dibatasi dengan disiplin tinggi oleh Barros.
Peran ini tentu tidak selalu terlihat oleh mata awam. Banyak penonton hanya fokus pada momen gol atau assist, tanpa memperhatikan kerja keras pemain dalam bertahan, menutup ruang, dan membantu lini belakang. Padahal, dalam sepak bola modern, winger dituntut untuk memiliki keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Menariknya, Hodak juga membandingkan Barros dengan Mariano Peralta untuk menegaskan kualitasnya. Ia menilai tidak banyak pemain sayap di liga yang mampu memberikan kontribusi seimbang seperti Barros. Bahkan dari segi produktivitas gol, Barros masih termasuk yang terbaik di posisinya. Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik halus terhadap sebagian pihak yang terlalu cepat menghakimi performa pemain. Hodak menyebut bahwa tidak semua orang memahami detail peran pemain di lapangan. Ada banyak aspek tak terlihat yang justru menjadi kunci kemenangan tim. Dalam pertandingan melawan Bali United, kontribusi kolektif memang menjadi faktor utama kemenangan Persib. Gol demi gol tercipta dari kerjasama tim yang solid, bukan hanya aksi individu. Ini menunjukkan bahwa sistem permainan yang diterapkan Hodak mulai berjalan dengan baik. Selain Barros, beberapa pemain lain juga menunjukkan kontribusi yang tidak kalah penting. Dari lini tengah hingga pertahanan, setiap pemain menjalankan tugasnya dengan disiplin. Ini menciptakan keseimbangan yang membuat Persib sulit ditembus sekaligus berbahaya saat menyerang. Hodak juga mengingatkan bahwa dalam satu musim panjang, tidak mungkin satu pemain terus mencetak gol di setiap pertandingan. Akan selalu ada rotasi kontribusi, di mana pemain yang berbeda tampil sebagai penentu di setiap laga. Inilah yang terjadi di Persib musim ini. Pendekatan kolektif ini menjadi kekuatan utama Maung Bandung. Ketika satu pemain mengalami penurunan performa, pemain lain siap mengambil peran. Ini membuat tim tetap stabil dan tidak bergantung pada satu individu saja. Bagi Persib, filosofi ini sangat penting dalam menghadapi sisa musim yang semakin krusial. Dengan jadwal padat dan tekanan tinggi, kedalaman skuad dan kontribusi kolektif akan menjadi penentu. Jika tren ini terus berlanjut, Persib tidak hanya akan menjadi tim yang sulit dikalahkan, tetapi juga tim yang memiliki banyak opsi dalam mencetak gol. Dan dalam perburuan gelar juara, fleksibilitas seperti ini adalah aset yang sangat berharga. Satu pesan yang jelas dari Hodak, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang mencetak gol, tetapi tentang bagaimana seluruh tim bekerja bersama untuk meraih kemenangan. Salah satu cerita paling menarik dari perjalanan Persib Bandung musim ini datang dari sosok Ramon Tanque. Pemain yang sempat diragukan di awal musim kini justru menjelma menjadi mesin gol yang menakutkan bagi lawan-lawannya. Dalam 2 pertandingan terakhir, Ramon tampil luar biasa dengan mencetak 3 gol penting, termasuk kontribusi krusial saat menghadapi Bali United. Performa ini langsung mengubah persepsi publik terhadap dirinya. Dari yang sebelumnya sering dikritik, kini ia menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan. Pelatih Boyan Hodak pun angkat bicara mengenai perubahan drastis ini. Ia mengaku senang dengan perkembangan yang ditunjukkan anak asuhnya, namun tetap menekankan bahwa yang terpenting adalah konsistensi. Menariknya, peningkatan performa Ramon sempat dikaitkan dengan rutinitas latihan tambahan yang ia jalani, seperti Pilates. Banyak yang menilai latihan tersebut membantu meningkatkan keseimbangan tubuh, kekuatan otot, dan stabilitas saat berduel di lapangan. Jika melihat performanya saat ini, perubahan tersebut memang terlihat jelas. Ramon yang dulu sering kehilangan keseimbangan kini tampil lebih kokoh. Ia tidak mudah jatuh saat berlari atau berduel dengan pemain bertahan lawan. Hal ini membuatnya lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Namun Hodak menanggapi hal ini dengan santai. Ia tidak terlalu mempermasalahkan metode latihan tambahan yang dilakukan pemainnya. Baginya, apapun yang dilakukan pemain selama memberikan dampak positif bagi tim, maka itu layak didukung. Dengan gaya khasnya yang lugas, Hodak bahkan menyebut bahwa ia tidak peduli apakah itu pilates, stretching, atau bahkan bermain tenis meja. Yang terpenting, Ramon mampu mencetak gol dan membantu tim meraih kemenangan. Pernyataan ini sejalan dengan fleksibilitas pendekatan Hodak sebagai pelatih. Ia memberikan kebebasan kepada pemain untuk menemukan cara terbaik untuk meningkatkan performa mereka, selama tetap berada dalam koridor profesional. Transformasi Ramon Tanque juga menjadi bukti bahwa proses adaptasi membutuhkan waktu. Di awal musim, ia sempat kesulitan menemukan ritme permainan. Beberapa peluang emas terbuang dan kritik pun mulai berdatangan. Namun alih-alih menyerah, Ramon justru menunjukkan mentalitas kuat. Ia terus bekerja keras, memperbaiki kekurangan, dan akhirnya membuktikan kualitasnya di lapangan. Ini adalah contoh nyata bagaimana kerja keras dan kesabaran bisa mengubah keadaan. Kini Ramon menjadi salah satu senjata utama Persib dalam menyerang. Instingnya di depan gawang semakin tajam, pergerakannya semakin cerdas, dan kepercayaan dirinya terus meningkat.
Bagi Persib, hadiran striker yang sedang on fire seperti Ramon adalah keuntungan besar. Terlebih di fase akhir musim, di mana setiap gol bisa menentukan nasib tim dalam perburuan gelar. Jika Ramon mampu mempertahankan performanya, bukanlah mungkin ia akan menjadi pembeda di laga-laga krusial mendatang. Dan bagi para pendukung, ini tentu menjadi harapan besar. Dari pemain yang sempat diragukan, kini Ramon Tanque menjelma menjadi simbol kebangkitan. Cerita yang bukan hanya menarik, tetapi juga menginspirasi bahwa dalam sepak bola, segalanya bisa berubah dalam waktu singkat. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang kabar mengejutkan. Bukan dari hasil pertandingan, bukan pula dari transfer pemain, melainkan dari pengakuan belak-belakan seorang mantan pemain asing yang pernah merumput di Liga Indonesia. Sosok itu adalah Jordi Tutuarima, ex penggawa Persis Solo yang kini membuka fakta pahit selama membela klub tersebut. Dalam wawancara bersama media Belanda, Jordi mengungkap bahwa dirinya dan beberapa rekan setim tidak menerima gaji selama berbulan-bulan. Pengakuan ini tentu saja menjadi sorotan tajam karena menyangkut profesionalisme dalam pengelolaan klub sepak bola. Menurut Jordi, masalah finansial ini bukan hanya berdampak pada kondisi pribadi pemain, tetapi juga sangat mempengaruhi performa tim di lapangan. Ia menjelaskan bahwa ketika hak pemain tidak dipenuhi, maka motivasi untuk memberikan yang terbaik pun ikut menurun. Ia bahkan menggambarkan situasi tersebut dengan sangat emosional. Para pemain, terutama pemain lokal, harus menghadapi tekanan besar karena memiliki tanggung jawab keluarga yang harus dipenuhi. Ketika kebutuhan dasar saja tidak terpenuhi, fokus untuk bertanding di level tertinggi menjadi hal yang sangat sulit. Jordi menyebut bahwa beberapa pemain asing mungkin masih bisa bertahan karena memiliki tabungan. Namun, kondisi berbeda dialami oleh pemain lokal yang penghasilannya tidak sebesar pemain asing. Hal ini menciptakan ketimpangan yang berdampak langsung pada mental tim. Lebih jauh, Jordi juga mengungkap bahwa dirinya akhirnya dicoret secara sepihak bersama beberapa pemain asing lainnya pada bursa transfer paruh musim. Keputusan ini menambah luka karena dilakukan di tengah situasi yang sudah sulit. Pengakuan Jordi ini tentu menjadi tamparan keras bagi dunia sepak bola nasional. Profesionalisme klub kembali dipertanyakan, terutama dalam hal pemenuhan hak pemain. Padahal, dalam sepak bola modern, aspek manajemen sama pentingnya dengan performa di lapangan. Kasus seperti ini juga menjadi pengingat bahwa di balik gemerlap kompetisi, masih ada persoalan mendasar yang belum sepenuhnya terselesaikan. Kesejahteraan pemain seharusnya menjadi prioritas utama, karena mereka adalah aktor utama dalam industri ini. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu klub, tetapi bisa merusak citra kompetisi secara keseluruhan. Kepercayaan pemain asing untuk bermain di Indonesia bisa menurun, dan kualitas liga pun berpotensi terdampak. Di sisi lain, pengakuan Jordi juga membuka mata publik tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan klub. Suara pemain seperti ini jarang terdengar, namun sangat penting untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Bagi para pemain, kejadian ini menjadi pelajaran berharga, bahwa selain fokus pada performa di lapangan, mereka juga perlu memperhatikan aspek kontrak dan perlindungan profesional. Sementara bagi para penggemar, ini menjadi pengingat bahwa sepak bola tidak hanya soal kemenangan dan kekalahan. Ada banyak aspek lain yang mempengaruhi jalannya sebuah tim, termasuk kondisi internal yang tidak selalu terlihat. Satu hal yang pasti, pengakuan Jordi Tutuarima ini akan terus menjadi bahan perbincangan. Dan harapannya, ini bisa menjadi titik awal untuk perbaikan sistem yang lebih profesional di masa depan. Memasuki fase krusial musim, persaingan menuju gelar juara Liga Indonesia semakin memanas. Persib Bandung memang masih kokoh di puncak klasemen, namun tekanan dari para rival terus meningkat. Situasi ini membuat setiap pertandingan menjadi sangat menentukan. Pengamat sepak bola nasional Rifhan Pradipta menilai bahwa persaingan masih sangat terbuka. Dengan 8 pertandingan tersisa, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Saat ini Persib memimpin dengan perolehan poin yang cukup meyakinkan, namun Borneo FC yang berada di posisi kedua terus memberikan tekanan. Selisih poin yang tidak terlalu jauh membuat Persib tidak boleh lengah sedikitpun. Rifhan menyebut bahwa Borneo FC adalah ancaman paling nyata dalam perebutan gelar musim ini. Tim berjuluk Pesut Etam tersebut dinilai memiliki performa yang lebih stabil dalam beberapa pekan terakhir. Mereka mampu bangkit setelah sempat mengalami penurunan dan kini kembali tampil konsisten. Selain itu, aktivitas transfer Borneo FC di paruh musim juga menjadi faktor penting. Mereka tidak melakukan perubahan besar, namun justru melakukan penambahan yang tepat sasaran. Hal ini membuat kekuatan tim semakin solid tanpa mengganggu keseimbangan yang sudah ada.
Di sisi lain, Persija Jakarta juga masih memiliki peluang, meski posisinya sedikit tertinggal. Rifhan menilai bahwa Persija tetap berbahaya, terutama jika mampu menjaga konsistensi permainan. Macan Kemayoran sempat mengalami fase naik turun, namun kemenangan penting yang mereka raih menunjukkan bahwa potensi untuk bersaing masih ada. Dalam sepak bola, momentum bisa berubah dengan cepat, dan Persija memiliki kualitas untuk memanfaatkannya. Menurut Rifhan, tantangan terbesar bagi Persib bukan hanya datang dari lawan, tetapi juga dari diri mereka sendiri. Menjaga fokus dan konsistensi menjadi kunci utama. Kesalahan kecil di fase seperti ini bisa berakibat fatal. Hal yang sama juga berlaku bagi para pesaing. Borneo FC dan Persija harus mampu menjaga ritme permainan mereka jika ingin terus menekan Persib hingga akhir musim. Menariknya, 8 pertandingan tersisa akan menghadirkan berbagai skenario. Setiap laga bisa menjadi penentu dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Tekanan akan semakin besar, baik bagi pemain maupun pelatih. Bagi Persib, posisi di puncak klasemen memang menguntungkan. Namun status sebagai pemimpin juga membawa beban tersendiri. Mereka menjadi target utama yang ingin dikalahkan oleh setiap tim. Dalam situasi seperti ini, mental juara menjadi faktor penentu. Tim yang mampu mengelola tekanan dengan baik biasanya akan keluar sebagai pemenang. Persib memiliki pengalaman dan kualitas untuk itu, namun tetap harus membuktikannya di lapangan. Dukungan dari bobotoh pun juga akan memainkan peran penting. Energi positif dari para pendukung bisa menjadi tambahan motivasi bagi pemain untuk terus tampil maksimal. Dengan semua faktor yang ada, satu hal yang pasti, persaingan menuju gelar juara musim ini akan berlangsung hingga detik terakhir. Persib memang di depan, tetapi perjalanan masih panjang. Dan pertanyaannya sekarang, mampukah Maung Bandung mempertahankan posisi mereka hingga akhir, atau justru akan ada kejutan dari para pesaing? Yang jelas, drama sepak bola Indonesia belum selesai. Justru, ini baru memasuki babak paling menentukan.